BRI. Sampingnya Bank BRI terbakar pipa Pertamina. Beginilah suasana Jalan Prapat Kurung, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur siang tadi pasca kebakaran pipa milik Pertamina Kamis malam. Jalan sudah dibuka untuk semua kendaraan, namun petugas Pertamina masih memberi garis polisi serta sejumlah mobil damkar masih bersiaga di lokasi kejadian. Hingga saat ini petugas Pertamina yang berada di lokasi tidak bersedia memberikan keterangan terkait pipa yang terbakar apakah pipa BBM atau pipa gas LPG. Sebelumnya pada Kamis malam saat pipa terbakar, pengendara sempat panik karena api membumbung tinggi hingga menutup Jalan Prapat Kurung Perak Barat, Surabaya. Diduga kebakaran akibat percikan alat pemotong saat perbaikan pipa. Api padam 1 jam kemudian setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Tanjung Perak datang ke lokasi. Bapak lihat sendiri keluar gitu apinya? Apinya keluar. Oh. Bapak jaga di sini Pak tadi Pak? Iya, jaga sini saya. Terus Bapak gimana? Lapor atau gimana? Langsung lapor ke Pertamina? Enggak, ada yang makan. Pertamina ada yang makan sini. Oh, sudah ada di sini. Ada yang makan. Oh, berarti ada lagi betul-betul berarti? Ada yang kerja. Oh, ada yang kerja. Aktivitas ya gitu. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Sembilan warga di Jayapura, Papua dilaporkan tewas buntut kerusuhan yang dipicu isu penculikan anak. Pedagang kopi keliling tusuk petugas Satpol PP di Bundaran HI Jakarta. Bawa aja gitu aja, gitu aja. Menko Polhukam desak KPK memeriksa laporan transaksi keuangan ayah Mario, pejabat kantor pajak yang kekayaannya mencapai 50 miliar rupiah. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Fazilah Khairni. Saya akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1,5 jam ke depan. Ratusan rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jumat pagi terendam banjir. Meski ketinggian air baru sebatas 50 cm, namun banjir telah menggenangi akses jalan hingga masuk ke dalam rumah. Buruknya saluran drainase membuat air hujan yang mengguyur sejak semalam belum juga surut. Akibatnya air tumpah ke jalan dan permukiman warga. Warga masih bertahan di dalam rumah, namun banjir mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Sementara itu, ratusan rumah di 3 RT di Kampung Elektro, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara juga terendam banjir. Banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak pagi tadi. Selain curah hujan, saluran air yang kurang berfungsi dengan baik juga diduga menjadi penyebab banjir. Genangan air hujan sama air kiriman dari laut. Tapi tadi pas air naik itu pas hujan deras atau gimana? Tadi sempat surut di jam 7-an. Nah, ditimpa lagi hujan tuh jam barusan tuh. Ini naik lagi. Biasanya kayak gini emang sering atau gimana, Bang? Sering sih nulis ini. Setiap hujan atau gimana? Kasih hujan pasti kayak gitu. Banjir juga merendam kawasan Jalan Mangga di Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian mencapai 50 cm. Selain curah hujan yang cukup tinggi, drainase yang buruk juga tidak mampu menahan debit air hujan yang cukup deras. Untuk mengatasi banjir di lokasi ini, tim Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara mengerahkan 1 unit pompa portable untuk menyedot air ke kali kecil. Nah, ini yang sekarang ini udah 2 hari 2 malam. Berarti udah 2 hari 2 malam ini. Kalau hujannya nambah ya otomatis nambah juga. Banjirnya nggak bakalan surut-surut. Warga berharap pemerintah mengeruk atau memperlebar saluran air untuk mencegah banjir. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara pengungsi korban banjir di Pekalongan kekurangan makanan, pakaian, obat-obatan, dan susu anak. Kondisi banjir masih tinggi sekitar 1 meter ditambah hujan yang terus mengguyur. Banjir melanda Pekalongan, Jawa Tengah dengan ketinggian sekitar 50 cm sampai 1 meter di sejumlah lokasi. Ratusan warga bertahan di pengungsian meski dengan kondisi memprihatinkan. Mereka tidur berdesakan dengan fasilitas minim, alas tidur seadanya, tidak ada selimut. Kebutuhan balita seperti susu dan popok, juga baju minim. Apa Mbak yang kesulitannya warga selain aktivitas makan, minum mungkin? Betul, MCK juga kan kadang kalau yang masuk kayak gini ya Pak ya. Susah ya? Kasihan. Banyak warga yang bertahan di rumah karena alasan menjaga rumah dan barang berharga. Warga kesulitan aktivitas dan susah cari bahan makanan. Kesulitannya apa Bu sekarang Bu, warga? Jalannya akses keluarnya susah semua dari Sambo sampai jam Sini ya? Sampai ini jam 12 susah semua. Susah semua ya Bu ya? Iya. Banjir terparah melanda Kecamatan Pekalongan Barat di Kelurahan Tirto, Pasir Keramat Kraton, dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Utara di Kelurahan Degayu, Krapayak, Panjang Wetan, Panjang Baru, Kandang Panjang, dan Bandengan. Di Kabupaten Pekalongan, terparah berada di Desa Pacar, Tegaldowo, Karangjompo, Mulyorejo, Jeruk Sari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Banjir mengenangi sejumlah ruas jalan dan rumah warga di Desa Lamongan, Jawa Timur. Sebagian warga beraktivitas menggunakan perahu akibat genangan banjir tak kunjung surut. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamongan, 45 desa di 6 kecamatan terendam luapan anak Sungai Bengawan Solo. Tersebar di Kecamatan Deket, Glagah, Karanggeneng, Karangbinangun, Kalitengah, dan Kecamatan Turi. Banjir merendam 5.900 rumah, ribuan hektar tambak, 80 km jalan, dan 50 lebih fasilitas pendidikan. Terdampak kurang lebih sekitar 82 kilo lah kalau kita hitung dengan akses jalan yang menuju ke desa maupun dusun. Nah, untuk saat ini kondisi debit air ini juga terlibat pada di wilayah Kecamatan Glagah, depan Kecamatan Glagah ini juga sudah meluber ya. Banjir sudah berlangsung 2 minggu, hingga kini tidak ada tanda-tanda surut. Warga berharap pemerintah pusat, provinsi, dan daerah membuat kebijakan agar banjir serupa tak lagi terjadi. Dari Lamongan, Abdul Wahid, Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan seorang pria berinisial S sebagai tersangka baru kasus penganiayaan David yang dilakukan oleh Mario Dendi Satrio, anak dari pejabat di Dirjen Pajak. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Tersangka S berperan sebagai pihak yang mengamini dan memprovokasi tersangka Mario yang berniat menganiaya korban. Tersangka S jugalah yang merekam video penganiayaan terhadap David yang kemudian viral di media sosial. Tersangka yang kedua yaitu saudara SL alias S yang waktu itu pernah kami sampaikan sebagai saksi, telah kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka, dan saat ini di Polres Metro Jakarta Selatan masih berlangsung pemeriksaan saudara S sebagai tersangka. Cuplikan video berdurasi 59 detik saat Mario Dendi Satrio menganiaya David di kawasan Pesanggerahan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Mario yang merupakan anak dari pejabat pajak itu menganiaya korban David berkali-kali. Meski David sudah tak berdaya dan tersungkur di jalan, namun Mario tidak juga menghentikan penganiayaan kepada David. Selain Mario, tampak juga seorang laki-laki yang berada di lokasi penyerangan yang diduga teman Mario. Dalam aksinya bahkan Mario sempat berkata tidak takut jika dilaporkan kepada pihak berwajib.
Diduga video penganiayaan Mario terhadap David sengaja direkam oleh teman perempuan Mario berinisial AG dan sempat diposting di media sosial miliknya. Video penganiayaan yang viral di media sosial itu pun mendapat tanggapan beragam dari netizen. Netizen mengutuk aksi Mario yang dianggap sadis. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi Satrio, tersangka penganiayaan David. Rafael Alun Trisambodo telah diberhentikan sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Sri Mulyani mengatakan pencopotan itu dilakukan untuk memaksimalkan pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo. Dia juga meminta penyelidikan atas pelanggaran disiplin ayah Mario Dandi tersebut. Dasar pencopotannya adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani juga meminta Irjen Kementerian Keuangan memverifikasi aset harta kekayaan dari Rafael Alun Trisambodo. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo meminta maaf kepada keluarga David, PBNU, dan GP Ansor atas perbuatan anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio. Perbuatan Mario itu membuat anak pengurus GP Ansor masuk ruang ICU. Selain itu, ayah Mario yang merupakan pejabat pajak menyadari perbuatan anaknya salah sehingga merugikan orang lain dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia pun menyatakan akan menghormati proses hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menekankan penganiayaan oleh anak pejabat pajak harus ditindak tegas. Mahfud juga meminta KPK untuk memeriksa laporan transaksi keuangan yang mencurigakan milik pejabat pajak tersebut. Laporan kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, ternyata telah dilaporkan ke KPK sejak 2012. Sejumlah transaksi tidak wajar ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam LHKPN milik Rafael. Menko Polhukam Mahfud MD mendesak KPK memeriksa laporan transaksi keuangan ayah Mario, pejabat kantor pajak yang kekayaannya lebih dari 50 miliar rupiah. Mahfud juga meminta anak pejabat pajak tersebut untuk diproses hukum tanpa ada restoratif justice. Kerusuhan yang dipicu isu penculikan anak terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Papua. Informasinya sesaat lagi.